karena sudah jam segini, jadi ini yang terakhir saja ya. Nah, saya mau kasih contoh kalau misalnya ada air yang reflection gitu. Nah, ini kan ada sedikit triple watersnya nih kayak gini nih. Ini boleh lah. Jadi kita bikin Naruto sekarang. Jadi Naruto yang lagi ini jalan di atas air nih. Weh, ada coy, jelek banget cosplaynya. Jadi saya anggap aja pakai orang ini. Nah, lihat ya. Sama ya dia dari triple waternya. Jadi ceritanya saya pengen membuat dia berjalan di air. Nah, biasanya ada dua cara sih kalau kalian emang punya punya elemen shadow ripple on the waters-nya ini, itu akan lebih berguna ya. Jadi saya coba pakai aja ya. Nah, tapi kalaupun ada kasus di mana kita nggak punya ripple on the water yang seperti ini, kita bisa bikin sendiri kok. Nah, jadi saya duplikat tadi ya. Tapi semoga teman-teman pada paham ya, dari render yang lainnya sebenarnya sih sama-sama aja sih komennya. Uh, Kayak ini lagi happy gitu ya. Udah emang dia maunya gitu. Nah, ini juga sama ya, konteks shadow masalahnya gitu ya. Ini udah keren tapi mungkin terlalu merah orangnya. Sedangkan kan dia harusnya kena cahaya kuning ya dari environment-nya, harusnya dia agak sedikit kuning gitu. Ini juga sama masalah skala bangunan sama fokus gitu ya. Ini juga sama masalah blending. Ini ada shadow harusnya di belakang gitu ya. Gitu-gitu aja sih rata-rata masalah post pro tuh emang karena ngemalasin sih bikin shadow-nya gitu ya. Kalau warna justru nomor 2 setelah shadow sama highlight gitu ya. Jadi warna tuh nomor 2. Ya, ini kayak ini fokusnya ke sini. Mungkin akan lebih baik kalau di tengah gitu. Nggak juga ya, di tengah fokusnya ke tengah ya. Ya shoot yang kayak gini mah nggak butuh orang sih gitu. Atau orangnya blur di dalam gitu ya. Kalau ini kan perumahannya harusnya happy tapi kok kayaknya sedih gitu. Nah, ini posisi orangnya udah benar, skalanya juga udah benar ya. Tapi harusnya dia ada di part highlight, jadi mungkin kakinya harusnya kena cahaya. Ya gitu-gitu ya. Jadi saya rasa sih teman-teman udah mulai kebayang lah ya. Ini konteks shadownya kegedean gitu. Jadi overall sih sama aja sih kasusnya gitu-gitu aja. Jadi sekali lagi ya yang paling penting itu kalian perhatikan 4 faktor ini, komposisi, lightingnya, terus habis itu warnanya blending, sama retouchnya kayak shadow, highlight, efek glow gitu. Balik lagi ya ke Naruto ya. Nah, jadi eh, sebenarnya sih simpel-simpel aja sih caranya. Jadi kalau kalian, nah, jadi pertama sebenarnya kita harus tahu logikanya dong. Kalau misalnya ripple itu kan sumbernya kan berarti ada riaknya dong, ada riaknya dan ada arah riaknya gitu. Nah, jadi supaya kita bisa membuat riak yang benar tuh kita perlu tahu dua tools, yaitu pertama itu smooth tools, yang kedua itu adalah blur ya kali ya, blur blur sama sedikit brush gitu ya. Oke, nah jadi gampang sih caranya, kan tinggal jatuhin aja, orangnya di copy, transform, free vertikal gitu ya biasa ya. Nah kan nggak pas ya, biasanya ditransform dikit ini ya kakinya ke bawah. Nah kayak gini kan, jadi saya udah mendapatkan reflection yang kira-kira posisinya mirip sama backgroundnya ya tuh gitu. Oke, nah perhatiin warna di langit ini kan kebetulan clean water ya, jadi warna airnya itu mirip sama warna maksudnya warna reflection di airnya mirip sama warna real di atasnya. Nah, jadi kalau kalau kayak gini kasusnya ya gampang sebenarnya. Jadi kalian tinggal bisa di opacity atau nggak bisa di multiply aja ya. Biasanya sih senangnya multiply sih. Jadi multiply itu ada sedikit ngeblend sama gelapnya si ini si background kalian gitu. Multiply terus saya agak transparanin gitu. Jadi dia ada sedikit efek gelapnya tuh. Kalau kalian perhatikan dia kan emang nggak juga ya sebenarnya ya, kalau dia lihat di contohnya dia warnanya sama ya. Apa yang salah ya? Saya coba multiply tapi saya naikin lagi deh brightness-nya deh. Supaya enggak. Nah, oke gitu. Nah, terus soal ripple waternya. Jadi ripple itu kan ada
apa ya, ada gelombang yang naik tuh sehingga dia kesannya seolah-olah ditarik kan ininya tuh, ditarik ke kiri ke kanan tuh. Bener. Nah, di Photoshop itu ada tools yang buat narik gitu. Namanya itu Smooth Tools, yaitu yang ini. Jadi Smooth Tools tuh kalau kalian pencet caps lock ya, dia ada strength-nya berapa. Lihatnya kekuatannya. Jadi kalau kalian tarik, set, tuh, dia ketarik gitu. Saya lagi beras ke kiri gitu. Jadi kita lihat aja si environment-nya tuh blur-nya tuh kemana gitu. Mungkin strength-nya nggak terlalu gede, pertama-tama ya. Jadi saya lihat kan arahnya itu gini ya, arahnya tuh jadi kan arahnya tuh kalau saya lihat kan gini ya tuh, arah ripple waternya tuh. Karena dia dia ngelengkung ya tuh. Nah, jadi ya udah kita ikutin aja cara nariknya gitu. Jadi saya tinggal seleksi Naruto-nya, terus saya smooth tools, ya udah saya tarik, saya dorong aja gitu. Saya tahu ini nggak perfect sih, karena ini emang nggak terlalu sesuai ekspektasi. Cuman jadi kalau dilihat tuh sekilas sih oke gitu. Nggak kayak cacatnya gitu. Cuman kalau dilihat detail ya emang agak aneh sih. Jadi minimal dia memberi impresi kalau sama-sama kok itu ngelengkung gitu. Oke, jadi itu semoga memberikan gambaran caranya naro Naruto.